بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemirsa yang mengikuti secara virtual. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tak henti-hentinya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas ubudiyah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Tentunya masih dalam kaitannya Kitabus Shiyam, pembahasan tentang ibadah puasa, di mana pembahasan kita terkait dengan pembahasan bab yang keempat, yaitu tentang qada, puasa sunnah, dan puasa-puasa yang dimakruhkan dan juga yang diharamkan. Pada malam hari ini, sebagai kelanjutan dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu puasa-puasa yang disunnahkan, maka kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ma yukrahu wa yuhramu minas shiyam. Jadi puasa apa saja yang dimakruhkan dan puasa apa saja yang masuk dalam kategori puasa yang diharamkan. Di sini disebutkan ada 6 ya, puasa yang masuk dalam kategori makruh dan sebagiannya masuk dalam kategori haram. Yang pertama, yukrahu ifrad syahri Rajab bis-shiyam. Jadi dimakruhkan melaksanakan ibadah puasa secara khusus pada bulan Rajab. Ya. Jadi dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab itu sebagai bulan yang memiliki keutamaan puasa secara tersendiri. Bulan Rajab ini masuk dalam kategori Ashhur al-Hurum, bulan-bulan yang diharamkan, ya, yang memiliki batasan dan keistimewaan dan memiliki kehormatan. Tetapi tidak disunnahkan mengkhususkan bulan Rajab itu sebagai bulan untuk melaksanakan ibadah puasa karena keutamaan Rajab secara khusus. Ya. Kenapa? Ya. Li'anna dzalika min sya'airil jahiliyah, karena itu merupakan salah satu syiar, ya, salah satu syiar yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa qad kanu ya'dhimuna hadha syahr,
Orang-orang jahiliyah terdahulu itu mengagungkan bulan Rajab ini. Jadi mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa karena menganggap ada keutamaan puasa khusus pada bulan Rajab itu dimakruhkan. Falau samahu ma'a ghairihi lam yukrah. Tapi karena kalau dia berpuasa di bulan Rajab bukan karena tujuan kekhususan bulan Rajab, ya, jadi ada tujuan yang ia ingin dapatkan, keutamaan yang lain yang ingin dia dapatkan, bukan karena kekhususan bulan Rajab itu, maka tidak ada masalah. Ya. Tidak masuk dalam kategori puasa yang dimakruhkan. Li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisyam. Artinya apa? Seperti kalau dia puasa Senin Kamis di bulan Rajab. Ya, meskipun pelaksanaan Senin Kamisnya di bulan Rajab, tetapi bukan karena keutamaan bulan Rajab itu sendiri. Ya. Puasa 3 hari di bulan Rajab, bukan karena bulan Rajabnya, karena memang kita diperintahkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi ini tidak ada masalah ya, kalau hal itu terkait dengan sebab yang lain yang tidak terkait dengan kekhususan bulan Rajab. Adapun mengkhususkan, jadi yang dilarang di sini adalah mengkhususkan. Ya. Mengkhususkan bulan Rajab itu melaksanakan ibadah puasa karena meyakini ada keutamaan spesial yang dimiliki oleh bulan Rajab. Nah, maka itu yang dimakruhkan oleh para ulama kita. Rawa Ahmadu ibn Kharsyah ibn Al-Hur. Jadi ada seorang tabi'in, Ahmad ibn Kharsyah bin Al-Hur, qala, beliau mengatakan, Ra'aitu Umar bin Al-Khattab yadribu akuffal mutarajjibin. Saya telah melihat Umar bin Khattab itu memukul telapak tangan al-mutarajjibin, orang-orang yang mengagungkan bulan Sya'ban dengan berpuasa. Ya, jadi dipukul telapak tangannya, ya, hatta yada'uha fit ta'am, sampai mereka itu mau meletakkan tangannya di atas makanan. Jadi Umar memaksa orang yang mengagungkan bulan Rajab itu dipaksa untuk menyentuh makanan. Ya. Jadi ra'aitu Umar bin Al-Khattab yadribu akuffal mutarajjibin hatta yada'uha fit ta'am. Ya. Sehingga mereka meletakkan tangan mereka itu ke menyentuh makanan. Wa yaqul kulu, Umar memerintahkan kepada mereka, makanlah kalian, jangan berpuasa. Kulu fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhul jahiliyah. Karena bulan Rajab itu adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Dan salah satu prinsip yang ditekankan di dalam agama kita itu adalah menyelisihi perilaku-perilaku jahiliyah. Maka kita dilarang untuk bertasyabbuh, ya, mencontohi apa yang dilakukan, ya, oleh orang-orang yang pertama adalah, ya, bukan kebiasaan orang Islam, ya, bukan sunnah dan tradisi yang dijaga di dalam Islam, ya, baik dari orang kafir, begitu pula dari pengaruh-pengaruh jahiliyah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yukrahu ifrad yaumil jum'ati bisyam. Begitu pula dimakruhkan mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat. Ya, jadi makruh hukumnya kita mengkhususkan ibadah puasa khusus di hari Jumat.
Nah, itu hukumnya makruh. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumal jum'ah illa an tasumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Jangan kalian mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Illa an tasumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Kecuali kalau kalian melaksanakan ibadah puasa sehari sebelum puasa hari Jumat atau sehari setelah puasa hari Jumat. Maka yang dimakruhkan itu mengkhususkan hari Jumat itu untuk berpuasa. Adapun kalau digandengkan dengan hari yang lain, satu hari sebelum Jumat atau satu hari setelahnya, maka itu tidak masalah. Ya. Jadi yang dilarang atau yang dimakruhkan itu adalah mengkhususkan hari Jumat itu dengan berpuasa. Kenapa? Karena hari Jumat itu salah satu diantaranya adalah hari Idul Usbu, hari raya pekanan kita. Ya. Dan kalau hari raya itu memang ya tidak puasa. Ya. Tidak puasa. Kecuali tentunya kalau bertepatan hari Jumat itu dengan hari-hari penting yang memang dianjurkan kita untuk berpuasa. Katakanlah contohnya, nanti ada puasa Arafah umpamanya ya. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Bertepatan hari Jumat. Maka jangan mengatakan, oh enggak boleh mengkhususkan hari Jumat sebagai hari berpuasa. Nah, ya. Kita katakan tetap, karena dia tidak terkait dengan hari Jumatnya. Ya, tetapi berkaitan dengan hari Arafahnya. Begitu pula kalau bertepatan dengan hari Asyura, ya, atau hari-hari yang lain yang disunnahkan kita untuk berpuasa karena ada momentum yang diperintahkan atau disunnahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa sunnah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yukrahu ifradu yaumis sabti bisyam. Begitu pula dimakruhkan mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Jadi selain hari Jumat, begitu pula hari Sabtu. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum. Jangan kalian mengkhususkan hari Sabtu itu berpuasa kecuali ketika dia berkaitan dengan puasa yang diwajibkan kepada kalian. Ya. Diwajibkan kepada kalian. Jadi kalau bertepatan dengan puasa yang diwajibkan, maka tidak ada masalah kita melaksanakan ibadah puasa pada hari Sabtu. Ya. Wal maksud an-nahyu an ifradihi wa takhsisuhu bisyam. Amma idza dumma ila ghairi fala ba'sa. Yang dimaksudkan di sini puasa hari Sabtu adalah mengkhususkan hari Sabtu itu berpuasa. Jadi menganggap bahwa ada keutamaan khusus seperti mengkhususkan hari Jumat berpuasa. Nah, itu yang dilarang. Adapun ya kalau digandengkan ya dengan puasa yang lain maka tidak menjadi masalah. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minin Juwairiyah wa qad dakhala 'alaiha yaumal jumu'ah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang istri beliau namanya Juwairiyah. Ya. Salah seorang istri Rasulullah, Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Ya, wa qad dakhala 'alaiha yaumal jumu'ah wa hiya sha'imah. Jadi Rasulullah mendatangi istri beliau mendapatkan giliran pada hari Jumat. Sementara Juwairiyah itu dalam keadaan berpuasa pada hari Jumat. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Juwairiyah, asumti ams, apakah engkau melaksanakan puasa sehari sebelumnya? Qalat la. Juwairiyah mengatakan, Ummul Mukminin, tidak, saya tidak berpuasa sehari sebelumnya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, turidina antasumi gadan, apakah engkau akan berpuasa besok? Ya, maksudnya hari Sabtu. Ya. Qalat la. Maka berkata Juwairiyah, tidak. Jadi beliau hanya berpuasa pada hari Jumat. Ditanya sebelumnya tidak, setelahnya juga tidak. Maka kata Nabi SAW, qala fa'aftiri, berbukalah, batalkan puasa. Ya. Fa'aftiri. Fadalla qawluhu sallallahu alaihi wasallam turidina an tasumi gadan. Jadi perkataan Nabi, apakah engkau akan berpuasa besok, maksudnya hari Sabtu, itu menunjukkan bahwa bolehnya berpuasa pada hari Sabtu, tetapi jika digabungkan dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, seperti yang disampaikan tadi atau yang dijelaskan tadi pada puasa hari Jumat. Berkata Imam At-Tirmidzi, ya, qala At-Tirmidzi aqba ikhrajihi hadits an-nahy al-madhi, setelah beliau meriwayatkan hadis yang tadi, beliau mengatakan wa ma'nal karahiyah fi hadza, apa yang dimaksudkan, yang dimakruhkan itu yang mana? Wa ma'nal karahiyati fi hadza an yakhtassar rajulu yaum as-sabti bis-siyam, yaitu mengkhususkan puasa khusus pada hari Sabtu. Ya. Mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Kenapa? Ilatnya li'annal yahud yu'azzimuna yaumas sabat. Karena orang-orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu. Ya. Jadi kalau hari Jumat itu hari raya pekanan umat Islam, maka dimakruhkan untuk berpuasa mengkhususkan Sabtu. Hari Jumat. Hari Sabtu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Ya. Maka seperti itu pula lah dengan hari Ahad. Ya. Ya, karena ini adalah hari yang diagungkan oleh, mengkhususkan berpuasa pada hari yang diagungkan oleh umat yang lain dengan keyakinan adanya keutamaan khusus pada hari itu, itu tidak dibolehkan kecuali digandengkan dengan hari yang lain untuk menghilangkan kesan kekhususan itu. Ya, boleh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tahrim siyam yaumish syakki wa huwa yaum ats-tsalatsin min Sya'ban. Diharamkan berpuasa. Jadi kalau tadi dimakruhkan, ini diharamkan. Diharamkan berpuasa pada yaumasyak. Apa itu asyak? Hari yang meragukan. Yaumusyak, yaitu hari salasin min Sya'ban. Hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Kapan bulan Sya'ban itu 30? Para jamaah sekalian, kapan bulan Sya'ban itu 30 hari? Iya. Kalau tanggal 29 malam pada saat terbenam matahari tidak terlihat hilal, maka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddah, iddata Sya'ban salasina yauma. Kalau kalian terhalang melihat hilal, fa in gumma alaikum, terhalang melihat hilal. Hilalnya ada atau tidak? Ada atau tidak? Rasulullah bilang terhalang. Berarti
Ada, cuma tidak terlihat. Ya. Fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddah atau iddata Sya'ban salasina yaum. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, ada orang yang ragu-ragu. Dia bilang jangan-jangan ini 1 Ramadan. Jangan-jangan. Ya. 1 Ramadan. Maka sebagai bentuk kehati-hatiannya dia melaksanakan puasa pada tanggal 30 Sya'ban dengan adanya kehati-hatian dan kekhawatiran jangan sampai itu tanggal 1 Ramadan. Maka apa hukumnya berpuasa seperti ini? Haram. Kenapa para jamaah sekalian? Ya. Kenapa? Karena tidak boleh kita melakukan sebuah ibadah di atas keraguan-raguan. Ya. Tidak boleh. Ibadah itu cuma 2. 1, keyakinan. 2, persangkaan yang kuat. Ya, jadi maratibu al-ilm, tingkatan-tingkatan ilmu dalam agama kita itu kan ada 5. Yang paling tinggi namanya al-yakin. Di bawahnya al-yakin ada namanya az-zan, persangkaan. Az-zannul ghalib, persangkaan yang kuat. Ya, tidak sampai keyakinan, tapi persangkaan kita menurut ilmu dan ijtihad kita itu sudah seperti itu. Meskipun ada yang berpandangan lain, tapi persangkaan kita. Jadi kalau al-yakin itu 100%. Kalau az-zan itu berapa? Ya, tidak sampai 100%, tapi di bawahnya. Di bawahnya itu namanya asyak. Di bawahnya itu asyak. Asyak itu 50-50. Itu syak. Nah, agama itu tidak boleh dibangun di atas asyak. Jangan-jangan. Ya. Apalagi di bawahnya asyak. Apa di bawahnya asyak? Ada namanya al-waham. Jadi kalau al-waham itu nisbah kesahihannya itu di bawah 50%. Ya, itu namanya waham. Ya. Ada kemungkinan benar, tapi nisbahnya itu sudah sangat sedikit. Ya, yang lebih besar kemungkinannya itu salah, keliru. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah di bawahnya al-waham, namanya al-jahl. Ya. Kebodohan, tidak tahu. Ditanya, di mana Masjid Wahdatul Ummah? Dia bilang, saya tidak tahu. Itu jahil namanya. Dia katakan dia tidak tahu. Tapi oleh para ulama, kebodohan yang seperti ini masih kebodohan yang dapat dimaklumi. Tapi ada kebodohan yang lebih bahaya lagi. Ditanya, di mana Masjid Wahdatul Ummah? Oh, Masjid Wahdatul Ummah itu di Antang. Itu kata para ulama, jahlun murakkab. Sudah bodoh. Apa istilah orang? Sota. Hati-hati. Ya. Jadi agama itu jangankan ya keraguan-raguan saja tidak boleh. Yang 50-50 tidak boleh. Apalagi dibangun di atas al-waham. Ya, di atas kekeliruan. Apalagi dibangun di atas ketidaktahuan. Apalagi dibangun di atas sota itu tadi. Banyak orang yang beragama ya tanpa didasari oleh ilmu. Ya. Jadi para jamaah sekalian, ya, salah satu di antaranya contohnya itu kita dilarang berpuasa pada Yaumus Syak. Ya. Para ulama kita mengatakan atau para ahli kita mengatakan bulan tidak terlihat
Maka kewajiban kita ketika bulan tidak terlihat apa? Sempurnakan, genapkan bulan itu. Sederhana, agama Islam ini sederhana. Genapkan bulan itu menjadi 30 hari. Kata Rasulullah, fa'in gum. Sebenarnya hadis itu kan tidak susah. Ya. Dipahami tidak susah. Kata Rasulullah, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat hilal, puasa. Kalau kalian melihat lagi, maka berhentilah berpuasa. Fa'in gumma alaikum. Kalau terhalang, tidak dapat dilihat, maka fa'akmilu iddata Sya'ban. Sempurnakan bulan Sya'ban itu 30. Kalau Rasulullah sudah bilang, sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari, apakah kita ingin meragu-ragukan lagi? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika hilal itu tidak terlihat? Maka meskipun tidak sampai pada tingkatan keyakinan, tapi ada persangkaan yang kuat. Maka berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban itu hukumnya apa? Haram. Nah, di sini dikatakan idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Ya, apalagi kalau disertai awan yang mendung. Jadi di mana-mana mendung, tidak terlihat. Ada gumpalan awan sehingga hilal itu tidak terlihat. Jadi sebenarnya hadis itu tidak menafikan adanya hilal. Yang dinafikan itu apa? Terbatasnya pandangan kita tidak melihat hilal. Ya? Maka para jamaah sekalian, idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Jadi kalau kabutnya tebal, awannya tebal sehingga hilal tidak nampak, maka diharamkan kita berpuasa pada hari itu. Fa in kanatis sama'u sahwan. Tapi kalau keadaan langit itu cerah, ya, tidak ada yang menghalangi, maka fala syak, maka tidak ada keraguan. Ya. Tidak ada keraguan. Wa dalilu tahrimihi, dalil pengharamannya itu adalah hadis Ammar radhiyallahu an qala man samal yaumal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Ini bahaya. Ya, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, ya, yaumasyak yushakku fihi, maka sungguh dia telah bermaksiat. Ya, bermaksiat pada Abul Qasim. Siapa itu Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau, panggilan beliau itu adalah Abul Qasim. Ya. Abul Qasim. Jadi maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Jadi bagaimana yang berlebaran pada hari di mana hilal tidak terlihat? Bermaksiat tidak kepada Abul Qasim? Saya tanya, bermaksiat tidak? Iya, jadi kalau pada saat memulai puasa saja itu dikatakan bermaksiat, harusnya begitu pula hukumnya kalau mengakhiri puasa. Ya. Kan sama saja sebenarnya. Akhir bulan Sya'ban dengan akhir bulan Syawal. Ada bedanya tidak? Tidak ada bedanya. Bedanya itu kalau akhir bulan Sya'ban menandakan masuk puasa, akhir bulan Sya'ban menandakan, ya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan saya berlebaran pada hari ini karena saya khawatir jangan sampai ini 1 Syawal, jangan-jangan ini 1 Syawal, maka mirip kasusnya berpuasa hari Syak dengan asumsi bahwa itu adalah tanggal 1 Ramadan. Nah, ini. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah yang lain, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan
dengan berpuasa 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jadi tidak ada namanya puasa apa? Muqaddimah sebelum Ramadan. Iya. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin au yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa pada hari itu. Maka tidak ada masalah dia berpuasa pada hari. Contohnya, sebelum 1 Ramadan itu ada hari Senin. Hari Senin. Boleh tak kita berpuasa pada hari Senin itu? Padahal besoknya itu 1 Ramadan. Boleh tidak? Boleh. Ya, bagi orang yang sudah terbiasa. Orang yang sudah terbiasa, maka sesuai dengan kebiasaan. Ya. Wal maknanya adalah la yataqaddam syahra Ramadan bi shaumi yaumin yu'addu minhu bi qasdil ihtiyat. Yang dilarang itu adalah ya melakukan puasa sebelum Ramadan karena kehati-hatian. Ya, karena kehati-hatian. Yang itu saya katakan tadi, jangan-jangan ini 1 Ramadan atau bentuk kehati-hatian. Fa inna saumahu murtabitun birru'ya, karena puasa kita itu harus terkait dengan ru'yah. Jadi kapan terlihat hilal, maka kita puasa besok. Kapan tidak terlihat, maka besok adalah 30 Sya'ban. Ya. Fala hajata ila takalluf. Maka ketika bulan tidak terlihat, maka tidak perlu takalluf. Tidak perlu memberat-beratkan diri untuk melakukan sesuatu dengan asumsi kehati-hatian. Ya. Amma man kana lahu wirdun yasumuhu fala syai'a. Kecuali bagi orang yang sudah mempunyai wirid, mempunyai kebiasaan puasa sunnah pada hari itu, ya, seperti hari Senin atau bertepatan dengan hari Kamis, maka tidak ada masalah. Li'anna dzalika laisa min istiqbali Ramadan, karena itu bukan puasa secara khusus untuk menyambut kedatangan Ramadan. Wa yustasna min dzalika aidan, dikecualikan juga dalam hal ini adalah puasa qadha. Ya, atau puasa nazar. Jadi umpamanya Ramadan hari Selasa, hari Senin dia berpuasa, tapi puasanya itu adalah puasa qadha, ada utangnya, dia tidak sempat kecuali pada hari terakhir sebelum 1 hari masuk atau hari terakhir sebelum masuk Ramadan. Maka karena itu puasa qadha atau puasa nazar, ya, yang memang hukumnya wajib, maka itu tidak ada masalah. Yang kelima para jamaah sekalian, yuhramu saumu yaumai al-idain. Diharamkan berpuasa pada 2 hari raya. Ya, jadi pada 2 hari raya kita diharamkan berpuasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa pada hari Idul Fitri dan hari Idul Kurban. Wali hadisi Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yauma fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, 2 hari inilah kalian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada 2 hari ini, yaitu hari di mana kita kembali tidak berpuasa setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, yaitu hari Idul Fitri. Wal yaumul akhar, hari yang lain, yang satunya lagi adalah ta'kuluna fihi min nusukikum, adalah hari di mana kalian diperintahkan untuk memakan dari daging-daging hewan-hewan yang kalian kurbankan. Ya, jadi ini diharamkan kita berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha.
Yang keenam para jamaah sekalian, yukrahu saumu ayyamit tasyrik. Dimakruhkan. Sebagian mengatakan diharamkan. Yukrahu siyamu saumi ayyamit tasyrik. Diharamkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Wahia salasatu ayyamin ba'da yaumin nahar. Yaitu 3 hari setelah hari Idul Adha, hari raya kurban, ya, yaitu tanggal Al-Hadi Asyar, 11, 12 dan 13 Zulqa'dah, Zulhijjah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha, bahwa hari tasyrik itu adalah ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillahi ta'ala. Hari tasyrik itu adalah ayyamu aklin, hari makan. Ya, jadi agama kita ini Masya Allah sangat paham betul dengan yang namanya hasrat dan syahwat yang dimiliki oleh manusia. Ya, tidak ada puasa sebulan penuh kecuali di Ramadan. Ya. Yang lainnya adalah puasa-puasa sunnah. Bahkan ada hari-hari kita dilarang untuk berpuasa. Bahkan dikatakan hari itu adalah hari dianjurkan kita ini makan. Ayyamut tasyriki ayyamu aklin. Hari kita makan. Wa syurbin. Hari kita minum. Tapi ingat. Wa zikrin lillahi ta'ala. Banyak yang aklin wa syurbin tidak sambung. Nah, ya. Hari tasyrik itu apa? Hari kita makan, minum, dan tetap memperbanyak atau disunnahkan untuk bertakbir, zikir. Ada zikir khusus kan? Hari tasyrik itu bertakbir setiap kali setelah selesai salat wajib. Nah, kemudian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah. Kata Rasulullah, hari Arafah. Kemudian wa yaumun nahar, hari kurban. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik iduna ahlul Islam, adalah hari raya kita orang Islam. Ya. Jadi mulai hari Arafah itu adalah hari raya bagi orang Islam, terutama bagi jamaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah. Ya. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, dan dia itu adalah hari di mana kita diperintahkan untuk makan dan minum. Ada pengecualian tidak? Hari tasyrik ini ada. Ya, ada. Wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti'. Diberikan keringanan berpuasa pada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, bagi orang yang melakukan haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Nanti insya Allah. Ini sabar, satu pembahasan lagi, ini yang terakhir. Setelah ini pekan depan iktikaf ya. Meskipun iktikaf sudah lewat waktunya, tapi karena ya, setelah itu insya Allah kita akan masuk pembahasan ibadah haji. Ya. Ya. Tamattu itu adalah, singkatnya adalah orang yang berhaji kemudian melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan ibadah haji. Antara umrah dan haji dia tamatta. Maksudnya dia sudah bisa melepaskan pakaiannya, ya, tidak perlu dalam keadaan ihram sampai datangnya waktu haji. Dan boleh dia, kalau dia bawa istri, dia boleh berhubungan suami istri sambil menunggu pelaksanaan ibadah haji. Jadi tamattu itu artinya bersenang-senang. Ya, jadi dia bisa melepaskan pakaian ihramnya setelah umrah. Kemudian setelah itu sambil menunggu waktu haji, dia boleh bersenang-senang. Apa yang dilarang baginya dia boleh lakukan. Sampai datang waktu haji. Namanya tamattu. Ya, namanya tamattu. Nah, orang yang bertamattu itu, ya, orang yang bertamattu itu diperintahkan untuk apa? Menyembelih kurban. Menyembelih namanya hadyu. Namanya hadyu tamattu. Ya, hadyu tamattu. Kenapa? Sebagai wujud kesyukuran kepada Allah, karena dia boleh menggabungkan 2 ibadah dalam 1 kali perjalanan.
hukum asalnya para jamaah sekalian, tidak boleh kita gabung antara umrah dan haji. Makanya kata para ulama, haji yang paling afdol itu adalah haji ifrad. Kenapa? Karena dia khusus datang hanya untuk melaksanakan ifrad satu saja. Ifrad itu artinya satu, yaitu ibadah haji. Tapi diberikan keringanan, diberikan keistimewaan atau diberikan bagi orang yang merasa jangan sampai dia tidak bisa umrah, maka dibolehkan melaksanakan umrah, kemudian setelah itu nah sebagai wujud kesyukuran itu dia diperintahkan untuk menyembelih hadyu, menyembelih hadyu. Namanya hadyu tamattu. Orang Indonesia bilang dam tamattu. Orang Indonesia bilang itu dam tamattu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau ternyata dia tidak bisa menyembelih, tidak ada uangnya, tidak ada uangnya beli hewan kurban, maka bisa diganti dengan berpuasa. Puasanya berapa hari? Berapa hari? Salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari pada saat pelaksanaan haji dan 7 hari setelah pulang ke kampungnya. Wa sab'atin idza raja'tum. Jadi tilka asyaratun kamilah. Itu 10 hari yang sempurna. Nah, itu gantinya. Nah, kalau orang tamattu tidak dapat waktunya kecuali hari tasyrik, maka baginya tidak mengapa. Dia berpuasa pada hari tasyrik itu. Nah, jadi kemakruhan puasa hari tasyrik itu dikecualikan kepada orang yang melaksanakan haji tamattu dan dia tidak mendapatkan hewan kurban. Dia tidak mendapatkan hewan kurban untuk disembelih sebagai kesyukuran atas tamattu yang dilakukan. Ini berdasarkan hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yusamna illa liman lam yajidil hadi. Tidak diberikan keringanan pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa, untuk yusamna, untuk berpuasa pada hari-hari itu, illa liman lam yajidil hadi, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hadyu, sembelihan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, hadyu tamattu. Jadi dikecualikan bagi orang yang mengambil haji tamattu dan tidak mendapatkan sembelihan. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah pekan depan pembahasan terakhir dari Kitabus Syiyam terkait dengan masalah i'tikaf, dan mudah-mudahan setelah itu kita masuk pada pembahasan Kitabul Haji, pembahasan tentang masalah ibadah haji. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan. Falyatafaddal, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Jadi ada riwayat hadis yang memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan-bulan yang diharamkan, termasuk bulan Rajab. Nah, maksudnya itu melaksanakan ibadah puasa pada Ashhuril Hurum, pada bulan-bulan yang diharamkan, tanpa bermaksud mengkhususkan bulan Rajab. Jadi artinya apa? Harusnya kalau dia berpegang pada itu, di bulan Rajab dia berbanyak puasa, di bulan Zulqa'dah dia banyak puasa, di bulan Zulhijjah memang disunahkan untuk banyak berpuasa, dan di bulan Muharram juga. Begitu. Tapi kalau dia hanya berpuasa khusus di bulan Rajab, berarti ada kekhususan. Itu yang tidak. Jadi maksudnya di situ mengkhususkan.
bulan Rajab secara khusus, ya, dengan keyakinan ada keutamaan yang spesial secara khusus yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Maka tidak ada masalah. Lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Masya Allah, saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan seperti ini. Ya. Oh begitu. Iya, 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 ada lelucon. Jadi yang Lebaran hari Jumat dia bilang kepada yang puasa dilarang berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Itu yang Lebaran hari Jumat. Karena menganggap bahwa hari Jumat itu satu, dibalaslah dengan orang yang Lebaran hari Sabtu. Ya, dilarang berlebaran tanggal 30 Ramadan. Nah, ya. Ya, jadi memang ini masalah ya, masalah. Tapi wallahu alam, sebagaimana yang kita pahami bahwa berpuasa dan berlebaran itu adalah ibadah kolektif, ibadah jamaiyah. Ibadah jamaiyah. Kaidahnya apa? As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Wal adha yauma tudahhun. Hari berlebaran itu ketika mayoritas kaum muslimin melaksanakan lebaran. Wal fitru yauma wasaumu yauma tusumun. Hari berpuasa itu di mana mayoritas kaum muslimin itu melaksanakan ibadah puasa. Wal fitru yauma tuftirun. Hari Idul Fitri itu di mana mayoritas kaum muslimin melaksanakan melaksanakan Idul Fitri. Wal adha yauma tudahhun. Jadi dikembalikan kepada apa yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ya, bahwa yang dimaksud dengan hadis itu kita berpuasa bersama dengan mayoritas kaum muslimin, dan untuk menentukan mayoritas itu adalah apa yang ditetapkan oleh waliul amar, oleh pemerintah ya. Maka itu yang dimaksud dengan pemerintah. Kaum muslimin merupakan salah satu tugas mereka untuk menetapkan hari di mana kita mulai puasa dan hari di mana kita berlebaran dan di mana hari kita beridul adha. Apakah pemerintah bisa salah? Bisa saja salah. Ya, bisa saja salah. Bisa saja keliru. Tapi kata para ulama, ketika itu dilakukan dengan ijtihad dan ijtihadnya keliru, maka tidak ada celah bagi kaum muslimin dan apa yang mereka lakukan pada hari itu dikatakan sah dan tidak perlu diulangi. Saya kasih contoh. Ini penjelasannya detail ya dalam kitab-kitab fikih. Saya kasih contoh, kalau umpamanya pemerintah Arab Saudi salah menetapkan tanggal 9 Zulhijjah.
Salah umpamanya, salah. Katakanlah salah. Dan jamaah haji pada hari itu, umpamanya pemerintah Saudi menetapkan tanggal 9 Zulhijjah itu hari Kamis, umpamanya hari Kamis. Ya, hari Kamis. Dan ternyata salah. Tapi jamaah sudah wukuf. Apakah kata para ulama, pemerintah Saudi bilang lagi besok kita pergi wukuf lagi 2 kali wukufnya? Kata para ulama tidak perlu. Apa yang diputuskan itu sudah berdasarkan ya bahwa berlebaran, beribadah sama-sama itu ditetapkan oleh pemerintah. Dan haji mereka itu sah, tidak ada keraguan. Ya, haji mereka itu sah. Ya. Tapi yang salah itu, ya, yang salah ini saya jelaskan, yang salah kalau dia meyakini hari wukuf itu hari Rabu umpamanya, Rabu. Sementara pemerintah Saudi menetapkan hari Kamis. Dia meyakini karena berdasarkan hisabnya umpamanya, hisabnya itu hari Rabu, hari tanggal 9. Tapi pemerintah Saudi bilang wukufnya hari Kamis. Boleh enggak dia pergi wukuf sendirian? Boleh tidak dia pergi wukuf sendirian? Karena dia menganggap hari Rabu itu hari. Boleh tidak dia pergi sana? Wukuf sendirian. Kemudian dia cerita nanti pulang, Masya Allah saya wukuf. Padang Arafat tidak ada orang. Kata para ulama, hajinya Anda itu haji tidak sah. Meskipun keyakinannya bahwa itu hari. Kenapa? Karena tidak membersamai kaum muslimin. Ibadah-ibadah yang seperti ini adalah ibadah-ibadah kolektif. Ya, mudah-mudahan ya tidak terulang lagi berkali-kali persoalan yang seperti ini. Ya, saya pernah ada bapak dengan penuh sedih mengatakan, Ustadz saya sedih sekali. Kenapa? Saya lebaran ikut pemerintah. Saya lebaran ikut pemerintah. Istri saya ikut ormas tertentu. Jadi sudah berbeda antara suami dan istri. Itu istrinya ketika mau minta apa? Maaf lahir batin sama suaminya bilang, masih puasa kan? Iya. Yang menariknya karena anaknya, ya. Jadi Ustadz dia bilang saya puasa ikut pemerintah. Istri saya ikut ormas tertentu. Akhirnya anak saya bilang begini, daripada saya berpihak kepada bapak atau ibu, makanya saya tidak lebaran. Ya, jadi dia pilih untuk tidak lebaran supaya tidak dikatakan berpihak kepada salah satunya. Nah, para jamaah sekalian saya mau bertanya, apakah Islam datang untuk memecah ya satu keluarga berpecah jadi tiga kubu? Bayangkan, apakah Islam datang untuk itu? Saya kira jawabannya kita orang yang sehat akal kita mengatakan Islam tidak datang untuk itu. Maka harus disatukan. Dan ini usaha kita untuk menyatukan kaum muslimin dan kita berusaha untuk itu dan jangan putus asa. Jangan selalu mengatakan ada perbedaan yang ditolerir dan ada perbedaan yang tidak dapat ditolerir. Saya kira demikian para jamaah sekalian, barakallahu fikum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya